Dari tanah Argentina hingga meraih kejayaan di Italia, inilah kisah seorang prajurit lapangan hijau. Ia dulunya hanya bayangan, kini menjadi kapten kebanggaan Inter Milan. Di balik setiap klub besar, terdapat sosok yang menjadi simbol harapan. Untuk Inter Milan saat ini, nama itu adalah Lautaro Martinez. Nama yang awalnya sekadar terdengar di Amerika Selatan, kini menggema di tribun Giuseppe Meazza setiap kali ia mencetak gol. Siapakah Lautaro Martinez sebenarnya? Apa yang menjadikannya berbeda dari penyerang lainnya? Dan bagaimana ia bisa menjadi pemimpin tim sekelas Inter Milan? Inilah kisah yang menceritakan kerja keras, jatuh bangun, harapan, dan tekad yang tak pernah padam. Lautaro Javier Martínez lahir pada 22 Agustus 1997 di Bahía Blanca, Argentina. Kota pelabuhan ini jauh dari hingar-bingar dunia sepak bola. Namun, disinilah mimpi Lautaro dilahirkan. Ayahnya adalah mantan pemain sepak bola, sehingga darah sepak bola mengalir dalam dirinya. Berbeda dari anak-anak lain yang bermain di jalan, Lautaro kecil menghabiskan waktu melatih keterampilan. Ia menggiring bola, menendang ke tembok, jatuh, bangkit, dan mencoba kembali. Ia memulai karirnya di klub lokal Liniers, di mana bakatnya mulai menarik perhatian. Pada 2014, ia direkrut oleh Racing Club, salah satu klub terbesar di Argentina. Di Racing Club, Lautaro tidak hanya tumbuh, melainkan meledak. Di usia muda, ia menunjukkan kombinasi kecepatan, kekuatan, dan naluri mencetak gol yang jarang dimiliki. Musim demi musim, namanya mulai dikenal. Scout Eropa pun datang berduyun-duyun. Pada 2018, Inter Milan memutuskan mereka tidak boleh melewatkan bakat luar biasa ini. Dengan biaya transfer sekitar 25 juta euro, Lautaro dibawa ke Italia. Banyak yang meragukan, apakah anak muda Argentina ini dapat menggantikan sosok besar seperti Mauro Icardi? Musim pertamanya di Inter bukanlah hal yang mudah. Ia harus beradaptasi, bersaing, dan membuktikan kemampuannya. Tetapi Lautaro bukan tipe pemain yang mundur. Ia lebih banyak beraksi daripada bicara. Tahun demi tahun, performanya semakin cemerlang. Duetnya bersama Romelu Lukaku menjadi momok menakutkan di Serie A. Gol demi gol tercipta. Namun, bukan hanya gol yang diberikan Lautaro. Ia adalah pemain yang tak pernah berhenti berlari. Ia bertahan, menekan, menciptakan peluang, dan tentu saja, mencetak gol di saat-saat penting. Akhirnya, ketika Inter memerlukan seorang pemimpin, mereka menoleh kepada Lautaro, bukan karena ia paling berpengalaman. Bukan karena ia paling vokal, tetapi karena ia memberikan contoh nyata. Ia berdiri di garis depan di tengah badai. Saat kalah, ia yang pertama maju. Saat menang, ia tetap rendah hati. Musim demi musim, ia memimpin Inter bukan hanya dengan ban kapten, tetapi juga dengan jiwa. Ia telah menjadi simbol baru bagi Inter. Lautaro bukan sekadar striker klasik. Ia bukan hanya penyelesaian akhir. Ia adalah pekerja keras, kreator, dan pemicu motivasi. Dengan tinggi 174 meter, ia mungkin tidak menjulang tinggi untuk ukuran striker. Namun, ia memiliki kemampuan melompat luar biasa. Intuisinya membuatnya tahu kemana bola akan meluncur sebelum itu dilepaskan. Kelebihan Lautaro bukan hanya fisik, tetapi juga mentalitasnya. Ia tetap tenang di bawah tekanan. Ia berani ketika yang lain mundur. Ia percaya pada proses dan mencintai lambang di dadanya. Pada 2022, Lautaro bergabung dengan skuad Argentina yang menjuarai Piala Dunia di Qatar. Meski perannya tidak sebesar Messi atau Alvarez, ia tetap berkontribusi. Ia merupakan bagian dari sejarah. Ini membuktikan satu hal. Ia bukan hanya striker klub, tetapi juga patriot sejati. Sekarang, pertanyaannya untuk kalian, apakah Lautaro Martinez adalah striker terbaik yang dimiliki Inter Milan dalam satu dekade terakhir? Apakah ia layak dikenang sebagai legenda sejati Nerazzurri? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti saluran ini untuk kisah sepak bola yang penuh emosi dan makna. Sebab, sepak bola bukan hanya tentang gol, tetapi tentang setiap cerita yang terukir. Lautaro Martinez, dari anak pelabuhan menjadi singa di Milan. Bukan karena lahir sebagai pahlawan, tetapi karena ia tak pernah berhenti berjuang. Dan itulah yang membuatnya menjadi legenda.